Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ini. Alhamdulillah sehat. Aktivitas sekarang sibuk apa, Mas? Ya, kalau sekarang sibuknya sih karena liburan ya. Jadi nggak sibuk-sibuk amat ya, di rumah bantu-bantu orang tua, bantu istri, menyibukkan diri lah. Aslinya nggak sibuk jadi. Masya Allah. Berarti hari apa balik ke Madinah? Oh iya, sebentar lagi nih. Insya Allah besok Sabtu pagi itu sudah take off ke Madinah lagi, insya Allah. Bismillah. Di Madinah sudah semester berapa, Mas? Anak di Madinah sudah semester ini nanti masuk 6. Angkatan 2019 kemarin sih keterima itu. Bagaimana dulu awal ceritanya kok bisa terbersit kuliah di Madinah? Padahal saya dengar-dengar waktu itu masih aktif sebagai jamaah di Islam Jamaah Jogam gitu nih. Wah, tekon di ceritanya lagi. Monggo. Dari awal. Awal dulu itu kalau terbesit ya. Kalau terbesit itu mulai ada terbesit ketika saya dulu mondok di Ngringging itu. Ummul Quran. Kediri Barat itu. Di pojok. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2012. 2012. Iya. SMA, SMP? SMA. Nah, di sana itu apa namanya? Terbesit pengen mondok ke sana pun itu juga karena pengen menghafal Quran, karena ada embel-embel nanti kalau masuk universitas waktu itu Brawijaya waktu itu yang hafal 10 juz nanti masuk tanpa tes gitu. Akhirnya tergerak, wah nanti kalau kuliah kan masuk tanpa tes gitu. Akhirnya menghafal Quran ya di Ngringging itu alhamdulillah 2012 sampai 2014 di sana kan alhamdulillah belum kenal, bahkan belum tahu fisiknya Ustadz Khalil itu seperti apa waktu itu. Ketika tahu itu alhamdulillah terus dididik dan sebagainya. Lalu dari sanalah muncul kerentek ingin belajar juga ke Mekah, ke Ma'had Haram waktu itu. Apa yang berkesan ketika mondok di Ummul Quran Ngringging? Yang berkesan ya. Kalau saya pribadi yang berkesan sih ke hafid Qurannya, karena memang tujuan utama di sana waktu itu kan ingin menghafal Quran. Itu tujuan utama. Yang lain-lainnya sih ya sampingan, pastinya ya ingin belajar lebih mandiri, ingin belajar istilahnya keluar rumah, menambah teman dan lain sebagainya. Cuma yang paling utama adalah hafalan Quran itu tadi. Waktu itu sudah terbersit untuk nanti mau daftar ke Madinah gitu waktu di Ngringging? Belum. Jadi waktu itu terbesitnya itu ya di Ma'had Haram, kayak beliau Ustadz Khalil, bahkan di Mekah. Kan dulu ceritanya itu beliau itu menasehati ke kita murid-muridnya itu begini. Jadi kalian semua secara intinya itu kalian semua belajar yang serius, belajar yang sungguh-sungguh. Nanti kalau dirasa mampu nanti kita kirim ke Ma'had Haram. Lah dari sana akhirnya timbul akhirnya semangat lah di situ. Dan tapi ceritanya waktu itu qadarullah ya, ketika saya sudah mau lulus SMA dan memang sudah selesai ujian nasional insyaallah. Lah Ustadz Khalil itu memberikan kita nasihat seperti itu, kasih motivasi. Jadi sebenarnya saya ingin lanjut lagi ke pondok Ngringging karena motivasi beliau. Namun qadarullah saya daftar kuliah senam PTN itu ternyata lolos. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan akhirnya lebih memilih kuliah itu, dan waktu itu di Malang waktu itu. Singkat cerita ketika sudah jauh dari Ngringging ya waktu itu ya, dan otomatis juga saya jauh dari lingkungan yang berbasic Quran, menghafal Quran. Itu 2012 sampai 2014, terus 2014 sampai berapa ya, 2017 insya Allah ya saya di Malang. Habis itu pindah-pindah
sempat juga ke mana itu Blitar, Pondok Gede, bukan Pondok Gede apa? Pondok Sukosewu yang Pondok Ades besar itu. Iya, wis di sana lagi. Di sana tinggi. Ibu Remaja juga alhamdulillah udah punya nih. Nah, terus apa sampai tugas ke Depok. Oh, sempat jadi dai-nya Islam Jamaah MT. Iya. Ke Depok itu gara-gara saya dikenal lulusan Gringging tuh langsung dijadikan apa namanya? pengurus apa namanya? ketua pengurus tahfidnya di situ. Padahal saya pengalaman untuk ngurus tahfid belum pernah, istilahnya nyemak jadi ustadznya itu belum pernah ya. Basicnya cuma menghafal aja di sana. Nah, waktu 2017 itu alhamdulillah sama keluarga itu ada rezeki untuk umroh. Nah, dari umroh itu akhirnya karena pengen belajar waktu itu kan pengen belajar untuk ke Ma'had Haram dan ternyata sudah apa namanya jalurnya itu sudah berbelok ke Malang dan lain sebagainya, itu sudah jauh lah ya. Ketika apa namanya ke umroh itu terbesit kepikiran ingin daftar di Madinah. Ya cari-cari di Google cara daftar ke Universitas Islam Madinah. Waktu itu sih nemunya itu karena cari-cari. Ada channel apa itu Santri Nabawi. Nah, di channel itu loh, di web itu. Waktu itu masih aktif sebagai warga Islam Jamaah? Iya, masih. Dan waktu itu keadaan tahfidz itu kan lagi booming gitu. Iya, boomingnya. Iya, viral di mana-mana. Apalagi ada program 300 hari itu kan. Itu sebenarnya saya juga pengen banget ikut itu. Setelah itu kemudian daftar atau belum? 2017 itu waktu alhamdulillah umroh saya daftar sekalian muqabalah di sana. Jadi ketika dikasih tahu kalau kita mau umroh itu saya berkas-berkas itu saya siapkan. Jadi kayak apa surat rekomendasi itu saya nyari di waktu itu kan tugasnya di Depok ya. Saya nyari di Depok di MUI Depok untuk minta surat rekomendasi dan minta SKCK. Waktu itu qadarullah saya pernah pulang ke Lamongan, itu acara apa ya, intinya silaturahim sekalian saya ngurus SKCK di sini, di Lamongan sini, di Sugiyo ini. Jadi status ijazah terakhirnya SMA. Oh, bisa ya? Ya memang SMA ya, ijazah terakhir itu. Iya, dan yang sederajat itu. Waktu itu secara kefahaman Islam Jamaah, apakah sudah paham kalau yang diyakini selama ini ternyata salah? Belum sih. Karena istilahnya dulu saya itu mungkin bisa dibilang jamaah ru'yah yang taat ya. Pokoknya ini di kongkon ngene selama tapi tetap istilahnya saya masih ngukur dengan kadar kemampuan saya yang sesuai dengan dalil atau enggak. Ketika tidak sesuai dengan dalil itu rasanya kok kayak nggak nyaman gitu di hati. Nggak sejauh itu aja, nggak nyaman aja di hati. Contoh kayak kita sholat ya. Saya dulu pernah daftar di Lipia Jakarta. Sempat juga daftar di Lipia Jakarta itu ya waktu tugas di Depok itu. Soalnya kan saya di Depok tugas sambil belajar bahasa Arab di Utsman bin Affan. AMCF itu, ya. Nah, pernah saya itu tes di Lipia Jakarta, sholat duhur, ya diimami sama teman-teman itu, tapi saya ada saya sama teman saya itu ya masih Islam Jamaah itu, ya saya jadi imam, dia jadi makmum, jadi imam di dalam imam gitu, seperti itu. Jadi secara kefahamannya karena kefahamannya tuh masih ya nggak sah aja kalau apa diimami selain golongan kita. Bahkan ketika saya dulu apa tadi itu tugas di Depok sambil belajar di Utsman bin Affan, saya nggak pernah sholat duhur di Utsman bin Affan, mesti sholat duhurnya pulang karena kefahamannya ya itu tadi. Tapi entah kenapa ya nggak nyaman aja gitu loh di hati, kayak ingkar gitu. Pada akhirnya
semester 2 akhir itu saya coba tanya-tanya kan, sharing gitu sama Ustadz Nurul yang termasuk pelopor tahfidz di Cakung ya, itu ya, tanya-tanya masalah kita hukumnya itu bagaimana sih kalau bermakmum selain golongan kita itu, apakah sah atau gimana? Jawaban beliau ya sah-sah aja gitu, sah-sah aja gitu. Itu kan apa namanya, urusannya imam, kita kan sebagai makmum ya kita sholat gitu dulu. Saya menerima ya, tapi kayak durung mantep ngono lho, durung mantep. Akhirnya ya tanya-tanya, berjalannya waktu, alhamdulillah ketika sudah selesai 1 tahun tugas di Depok, kan ada pendaftaran Wahatul Quran di Sidoarjo itu, yang golongan kedua, yang sebelumnya kan sudah sampai wisuda itu, nah si Saimbang. Saya daftar di situ sampai tes kedua 10 hari. Ketika sudah selesai, terjadilah yang terjadi itu. Negara api menyerang. Negara api pun mulai menyerang. Dan itu pun saya kaget, masuk saya di NA gitu. Jadi masih kaget. belum paham. Belum waktu itu. Jadi akar masalahnya. Akar masalah ya belum paham saya. Ya istilahnya ya itu tadi, ruqyah biasa, ruqyah sing taat, cuma hanya mengandalkan barometer hati yang istilahnya kok gak srek gitu aja sih. Nah, ketika negara api sudah menyerang itu, akhirnya apa namanya, sama beliau, ketuk Ustadz Khalil itu, saya selesai di Saimbang, pulang itu qadarullah alhamdulillah jemput beliau di Juanda. Nah, itu kan langsung kita tanya-tanya banyak, ada apa sebenarnya, ada apa, begini. Jadi kita dari awal apa namanya NA itu kita sudah mendengar dari 2 sisi, dari sisi pusat dan dari sisi yang dari para asatidz ini tadi. Jadi akhirnya kita bisa menimbang mana yang benar. Nah, selama ini kan teman-teman, terutama saudara-saudara yang masih di Islam Jamaah, kan kebanyakan menerima hanya dari sisi satu aja, pusatnya Islam Jamaah, pusatnya aja. Padahal ketika kita ingin betul-betul tahu yang benar yang mana, kalau kita betul-betul ingin bersikap adil, kita harus mendengar dua-duanya. Kan nggak bisa itu. Ya alhamdulillah. Bagaimana kabar dengan pendaftaran dulu ketika ke Madinah? Nah, ketika sudah daftar, kembali ke topik ya ini ya. Ketika sudah daftar, terus saya keadaannya itu sudah di rumahnya, namanya di Itkon waktu itu, Baitul Itkon, di rumahnya beliau Ustadz Khalil itu, kita di sana di Kediri, dan kondisinya masih non aktif, dan kita istilahnya kalau Jumatan yo masih di masjid pusat sana kalau Jumatan itu. Kalau daerahan ya kadang masih ke sana dulu. Ya masih istilahnya belum di kick kan, belum dikeluarkan. Terus terang saya sudah lupa. Ketika saya sudah masuk di mana, di rumahnya beliau, istilahnya sudah mulazamah sama beliau, saya sudah lupa sama Madinah. Karena saya fokusnya sebenarnya bukan di tempat. Saya fokusnya itu di ilmu istilahnya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan guru dan ada tempat lingkungan, ya sudah, saya berusaha untuk maksimal di situ dengan semampu saya kan, istilahnya begitu. Saya sudah lupa dengan Madinah. Iya, ya secara tidak langsung lama-lama lupa sendiri. Karena istilahnya dari 2017 terus mulai sampai singkat cerita di rumahnya Ustadz Khalil itu 2019, ya 2 tahun kan. Ya istilahnya ketika ditanya sama orang tua, ditanya sama om, gimana apa statusnya, ya masih belum keterima. Jadi ketika sudah keterima di rumahnya Ustadz Khalil, sudah lupa sendiri. Ketika 2019 saya iseng lihat statusnya, ternyata makbul. Itu saya masya Allah kaget itu. Jadi kaget saya. Akhirnya terus singkat cerita berangkat. Waktu itu gitu. 2019 keterima. Iya, 2019 Masih keterima. Aktif atau sudah enggak di Islam Jamaah? Kalau aktif sih masih. Saya berangkat ke Madinah itu pamit Pak Yai daerah, pamit Pak Yai desa, pamit. Ya istilahnya terus juga dipeseni sebisa mungkin kan kita itu teman-teman atau keluarga yang berada di Islam Jamaah itu semua keluarga. Ya ada salah satu nasihat kan,
kalau bisa nggak usah keluar, kita perbaiki hubungan, kita nasihati pelan-pelan, siapa tahu bisa terbuka, Allah memberikan hidayah taufik begitu. Sehingga apa, ketika saya berangkat ke Madinah, saya juga pun dipesannya begitu. Jadi saya awal datang semester 1 di Madinah, saya sempat sambung kelompok juga. Masih sempat sambung? Saya sempat sambung. Online? Enggak, kok online? Offline? Offline. Ya langsung di tempatnya, diantar. Jadi saya dikasih kok di Madinahnya. Apa nama tempatnya? Aduh, saya dilupakan ya tempatnya. Ya. Ada ya? Ada. Pengajian orang Jawa. Iya, ada. Ya TKI gitu, TKI Jokam gitu. Kalau di Mekah kan di Hud ya. Iya, kalau di Madinah itu walau dilupakan saya. Ada kok agak jauh 15 menit gitu, 10 sampai 15 menit dari Nabawi. Jadi statusnya sebagai mahasiswa UIM, kemudian ikut sambung di pengajian Islam Jamaah. Iya, dan itu sekali aja. Karena apa? Setelah sambung terus saya kasih surat apa namanya? Surat sakti itu. Surat sambung itu kan sampai lali istilahnya. Nah, itu akhirnya ketahuan. Karena ternyata ada kerabat yang sampai sekarang itu masih di dalam Islam Jamaah, dulu pernah jadi TKI di Madinah. Nah, akhirnya ngasih tahu sama Islam Jamaah yang di Madinah bahwa ini sebenarnya sudah nggak jamaah lagi. Akhirnya ya sudah, ketika saya ketahuan langsung saya diblok. Ya wes gak usah sambung-sambungan lah, apa sih aku ngono. Ya kita berusaha agar tidak dikeluarkan, tapi udah ketahuan akhirnya terus dikeluarkan, ya sudah. Mau gimana lagi? Dengar-dengar waktu itu sempat dapat surat langsung dari pusat. Oh iya. Gimana ceritanya? Ya wallah alam ya. lagi berada di kelas, habis selesai kelas gitu lihat-lihat WA, ternyata di grup itu saya di tag, ternyata ada surat di grup teman-teman yang di Itkon itu. Oh, iya. Nah, di grup itu terus saya dikasih tahu bahwa ada surat maklumat gitu loh, ada surat maklumat, dan yang sedang belajar di Madinah agar pulang karena maklumat itu dari pusat gitu. Pusat Islam Jamaah di Kediri. Waktu itu yang belajar di Madinah hanya antum atau ada yang lain? Kalau setahu saya aja. Ada sih, saya pernah dikasih tahu bahwa ada juga yang termasuk mantan, tapi sangat apa istilahnya itu, mantannya itu masuk ke Islam Jamaah itu nggak lama, masuk terus langsung keluar lagi, dan sekarang insya Allah sudah lulus sih di Madinah. Namanya Hafid. Kalimantan ya? Oh lah, mungkin ya. Iya. Bagaimana sikap keluarga ketika terjadi gonjang-gonjing yang ada di pusatnya Islam Jamaah? Ketika awal-awal penonaktifan itu tah? Iya, betul. Ya kalau masih awal-awal itu, terutama yang awal banget ketika tiga ustadz ini istilahnya banyak sekali hal-hal kejadian yang negatif lah yang diangkat sampai kan pernah terutama di sini kan, di Sugiyo ini kan, sampai ada istilahnya kajian sampai lima pengurus pusatnya itu datang, termasuk Pak L, terus Pak N, C, isikulah itu. Kajiannya itu membahas tentang kejelekan tiga ustadz ini di forum umum, membuka aib istilahnya. Sing masalah gak salaman lah, sing masalah ketika BI nasihat subuh dolanan HP lah, macam-macam lah. Nah, ketika hal seperti itu kan rame. Nah, sedangkan kita itu istilahnya ya ikut komentar, ikut membahas juga, tapi nggak sampai dipikir banter-banter lah. Bahkan kita mengukur waktu itu kan kita masih belum tahu ya mana yang benar mana yang salah. Cuma kok kalau seumpama itu salah, masuk pantas diomongno di forum umum,
di depan umum menjelekkan kejelekan orang lain, istilahnya gitu kan, kok gitu loh. Nah waktu itu akhirnya ya lama-lama ketika gonjang-ganjing seperti ini, kita berusaha untuk tabayun. Waktu itu ada perintah nasihat agar ngeblok, tidak boleh berhubungan, berkomunikasi dan sebagainya. Itu kan bagi kita sangat aneh. Nah, ketika ada 2 perseteruan, kok salah satunya malah nggak boleh mendatangi yang lain. Ini sesuatu yang kurang pas lah, kurang pas sesuai dalil kan. Akhirnya walaupun ada perintah seperti itulah, kita memahami taat kepada BI selama tidak maksiat. Nah, ini menurut kita maksiat kan, ya wis panggah budal istilahnya, tanya tabayun. Ya pernah daurah di Madura, keluarga juga datang terus tabayun, cerita-cerita, sampai ke Kediri juga cerita-cerita. Akhirnya lama ya kita bisa membandingkan mana yang benar sebenarnya. Ya seperti itu lah. Teman-teman yang masih di Islam Jamaah yang sampai sekarang itu istilahnya ya masih lah, itu menurut saya karena dulu itu mereka sudah terlanjur takut untuk tabayun. Menurut saya sih, ini dari sisi pandangan saya. Kenapa? Karena mereka istilahnya sudah dinasihati, turun dari pusat perintah tidak boleh berkomunikasi dan sebagainya, terus diembel-embeli ancaman nanti murtad kan ancamannya kan murtad, terus kekal di neraka, ya kan, dengan keterbatasan ilmu dan memang nggak tahu ilmunya, ya wajarlah mereka takut dan sampai sekarang masih kekeh di Islam Jamaah. Ya semoga mereka dapat hidayah. Bismillah. Kembali kita ke Madinah. Ketika antum pertama kali belajar di Madinah, apa yang antum merasakan perbedaannya dengan dulu ketika mondok masih aktif di Islam? Oh ya toh, mas, apa mana beda bahasa sih sana? Kuno bahasa Arab, masya Allah. Saya semester 1 lu, wallahi, anak bingung banget, pusing anak. Ya kan beda bahasa juga kan, beda bahasa juga. Ngomong apa iki istilahnya gitu. Terus pokoknya setelah selesai keluar dari kelas tuh pening kepala itu, wallahi pening. Secara kemampuan bahasa Arab sudah ada basic atau sama sekali? Ada basic tapi sedikit. Ya kan pernah belajar 3 bulan di Pare, terus dulu di Gringing kan juga ada Nausorof, terus juga pernah 1 tahun di Utsman bin Affan. Ya alhamdulillah masih ada lah. Jadi awal-awal belajar di Madinah itu memang sangat, ya dari segi mungkin adaptasi ya, jadi saya sangat pusing sekali waktu itu, tapi alhamdulillah bisa mengikuti. Terus untuk perbandingan keilmuannya ya jauh sekali, jauh banget. Baina sama wa sumursat. Jauh banget mas, wallahi jauh banget. Ya bagaimana ya, masalah sholat saja loh, kita kan diajarkan dari dulu istilahnya kitabus sholah dan hanya diambil dari Nasai kan, Sunan Nasai aja. Bahkan kitabus sholah kalau waktu dulu di Suko Sewu itu, di Kutubus Sita itu banyak sekali bab tentang sholat yang sangat pelik, itu jarang dibahas, ya selewat gitu aja. Nah di sana itu dibahas. Yes. Kasarannya gini aja, di dalam sholat kan ada arkanus sholat, ada wajibatus sholat, ada syurutus sholat dan sebagainya. Itu kan nggak dibahas di Islam Jamaah. Akhirnya apa? Sampai perbedaan sujud dengkule sik, tangane sik iku lho. Iku dadekno perbedaan, dadekno iki murtad atau gak. Kan istilahnya gitu istilahnya dulu itu. Saking nggak punya ilmu. Itu kan ya kejahilan kan. Kejahilan dalam arti kita belum tahu ilmunya, belum belajar, bukan kejahilan yang karena memang bodoh, bukan. Jadi jauh banget dibahas semuanya, usul fikih, terus tentang di ijazah MT kan ada nilai usul fikih 6,5 gitu. Nggak tahu, padahal nggak pernah belajar usul fikih ya. Kok ada ijazahnya seperti itu? Bahkan ada ijazah akhlak loh, ada ijazah akhlak, padahal kitab-kitab adab. Ya ada sih, kan ada kitab-kitab adab tata krama itu loh, kan ada dulu di apa Islam Jamaah kan ada kan. Ya mendingan lah itu. Kalau boleh ngasih masukan
dari antum apa yang bisa antum sarankan untuk kurikulum Islam Jamaah agar tidak merasa tanda kutip dadiya gurune jagat gitu kan, seakan-akan sudah tahu segalanya. Kalau kepada saudara-saudara yang masih Islam Jamaah ya, istilahnya yang sudah mengakui bahwa sekarang yang dikembor-kemborkan adalah dadiya gurune jagat istilahnya ya, akhirnya sudah merasa pol sendiri ya, bagi saya itu maklumnya itu begini ya, maklum aja sih, karena istilahnya teman-teman yang sekarang itu mereka belum tahu kondisi di luar, istilahnya ketika sudah terjebak dan dipaksa di dalam satu ruangan ini umpama wis gak oleh nanti. Nah, terus ketika di ruangan ini dia merasa wis pol sendiri, karena setiap seluk-beluk ruangan itu dia sudah tahu, paham. Ketika ada orang masuk di ruangan ini baru nggak tahu seluk-beluknya, akhirnya merasa jadi gurune jagat ya ruangan ini itu ya. Ketahuilah bahwa ketika kita itu keluar dari ruangan yang terkunci, yang kita sudah dipaksa untuk dikunci di sini, sesak gitu kan, ketahuilah bahwa di luar ruangan ini tuh masih banyak sekali keindahan-keindahan yang berhak kita nikmati gitu loh, termasuk keindahan-keindahan kita di dalam beragama. Oh nanti kalau keluar gak duwe konco, terus belajar susah dan sebagainya, ya memang untuk mencari surga ya susah. Justru ketika merasa di dalam Islam Jamaah terus golek surga gampang, itu sebenarnya tanda tanya, golek surga kok gampang sih. Kita bisnis aja golek duit, gaji satu bulan itu berapa juta lah istilahnya, jadi pegawai itu loh Masya Allah beratnya, apalagi surga. Jadi mindset bahwa mencari surga itu mudah, itu sebenarnya suatu konsep yang salah ya. Ad-dinu yusrun, beragama itu mudah, bisa lah, tapi kan beda ceritanya ketika kita berusaha berjuang untuk meraih surga. Nah ketika kita keluar terus kita betul-betul belajar agama, itu banyak sekali persoalan-persoalan, dalil-dalil, dan luas sekali yang belum kita tahu. Lawong tadi itu ada Mas siapa? Ada kan mantan ketua PPG, mantan mubalik daerah, mantan guru pondok. Nah itu ya, istilahnya beliau saja mengakui gak ngerti apa-apa masalah sholat, masalah syurutus sholat, arkanus sholat itu gak ngerti gitu loh. Nah itu loh, itu ketua PPG mubalik daerah, apa mana sing jamaah awam gitu loh. Lebih nggak tahu lagi istilahnya kan begitu. Jadi wajar ketika kita atau antum semua yang masih di dalam itu takut untuk keluar, takut untuk melangkah untuk keluar menikmati keindahan di luar sana, itu takut ya wajar, karena memang sudah diancam sejak dulu dan sejak lama bahwa keluar dari Islam Jamaah itu murtad khalidina fiha abada. Ancaman seperti itu kan sudah membekas, tapi ada sebuah busyra, kabar gembira bahwa yang dinamakan murtad itu adalah murtad dari agama Islam, dan Islam itu sudah sangat jelas sejelas-jelasnya di hadis Jibril itu bahwa al-Islam, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah ya, apa itu Islam? Islam itu ya rukun Islam ini 5, sudah nggak usah ditambah-tambahi, harus begini, harus begitu. Kalau ditambah itu namanya bid'ah, itu kan sudah sepakat ya. Kalau penambahan yang tidak sesuai dengan dalil kan bid'ah. Nah itu sudah jelas. Ketika ada perbandingan, ya kita logika aja lah, ketika ada perbandingan bahwa Islam itu harus berjamaah, terus dalilnya la Islam dan lain sebagainya, itu la Islama illa bil jamaah dan seterusnya kan ya. Sekarang ucapannya Khalifah Umar dengan hadisnya, sabdanya Rasulullah yang belajar dengan malaikat Jibril itu lebih kuat mana? Istilahnya kredibilitasnya itu lebih sahih mana, istilahnya gitu aja. Berarti kan kalau seumpama Khalifah Umar disandingkan dengan Rasulullah, ya pasti lebih utama Rasulullah. Berarti sabda Rasulullah tentang apa itu Islam jauh lebih benar apa yang disampaikan Rasulullah daripada apa yang disampaikan Khalifah Umar, kan begitu. Bahkan kalau ditelusuri lagi di dalam keilmuan, ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan di Islam Jamaah kan. Mulai dari itu kan dhaif, lalu ternyata ada sisipan
ada sisifannya kan, ada mudrajnya yang lafadznya wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata. Lah itu kan aslinya nggak ada, diredaksi langsung di Sunan Ad-Darimi kan nggak ada. Belum pernah mangkul juga ada. Ini ya. Dan nah itu juga mana ada pondok Kutubus Sittah yang ada Sunan Ad-Darimi, nggak ada kan. Nah sekarang itu mangkul dari mana, sanad dari mana coba ya, maksudnya ketika kita takut, ketahuilah ya takutnya itu karena memang kita belum tahu. Beranilah untuk maju, beranilah untuk cari tahu, cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah takut. Selama kita itu betul-betul ingin niat untuk mencari kebenaran, insya Allah Allah membantu. Dan kita cari surga itu jangan mengandalkan orang lain. Kalau terus terang di Islam Jamaah kan kalau mencari surga kan mengandalkan BI toh. Oh nanti disaksikan. BI itu apa? Masuk Bapak Imam. Bapak Imam ya. Oh iya wis. Iya Bapak Imam. Nah, masuk cari surga nanti ngandalkan Bapak Imam. Nanti jadi persaksian dan sebagainya. Bapak Imam dibandingkan dengan para nabi itu loh siapa? Bapak Imam dibandingkan Nabi Nuh, dibandingkan Nabi Adam itu loh siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh besok di hari kiamat ketika dimintai syafaat aja nggak mampu. Nah ini BI kok berani-berani ngasih syafaat. Antum itu siapa gitu loh dibandingkan para nabi. Istilahnya kan begitu. Logikanya aja lah. Jadi kita cari surga itu mandiri, sendiri-sendiri. Saya sendiri-sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Seperti itulah. Itu kalau kepada teman-teman Islam Jamaah ya. Ya, semoga Allah kasih pertolongan lah, Allah mudahkan. Bismillah. Saya tanya lagi nih Mas. Jawab sejujur-jujurnya. Aduh, apa iki? Di Madinah berapa tahun? Ya angkatan 2019. Kalau belajar di UIM-nya ya 2 tahun setengahan. 2 tahun. Jadi kan sudah 2 tahun di Universitas Islam Madinah. Pertanyaannya, benar nggak Makkah Madinah nggak murni? Benar nggak Makkah Madinah nggak murni? Sesuai ucapan dari imamnya Islam Jamaah. Asli ini pertanyaan seperti ini tuh pertanyaan sing gak patek perlu dijawab. Jawabannya pasti loh. Murni ya murni lah. Ya murni Mas. Maksudnya murni itu murni asli tanpa ada apa namanya tambahan-tambahan penjelasan atau bagaimana sih? Kalau dibandingkan dibandingkan dengan yang di Kediri ya jauh, apalagi kualitas ilmu. Betul-betul penelitian ilmiahnya itu sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan yang di Kediri. Di Kediri kan istilahnya pokok toat. Ketika ditanya dalilnya bingung. Ketika ditanya ini sahih apa dhaif bingung. Ketika ada perwakilan dari Kemenak umpama main ke sana terus berbahasa Arab, karena saya nggak bahasa Arab bingung. Nah, saya gak iso bahasa Arab terus kok ngerti dalil dan sebagainya kan. Ya seperti itulah. Ya jauh banget. Otomatis ketika kualitas seperti itu aja jauh ya kemurniannya jauh. Ya lebih murni di sana. Dalam artian maksudnya murni itu, makanya saya kalimat murni sendiri itu bingung juga menjelaskannya. Istilahnya di sana itu betul-betul Quran Sunnah dan cara memahaminya, cara belajarnya itu betul-betul sesuai dan benar. Begitu. Baik. Berikutnya bagaimana reaksi dari teman-teman ketika tahu jenengan sudah keluar dari Islam Jamaah? Ya sama kayak umumnya orang lah. Dia diblokir lah, sing gak sopo-sopoan lah. Ya sama sih. Segitu. Masih ada yang tetap komunikasi gitu? Masih. Tapi sudah jarang banget. Terakhir, bisa disampaikan pesan atau nasihat untuk saudara kita di Islam Jamaah secara umum? Islam Jamaah secara umum, maksudnya teman-teman Muslim, orang-orang awamnya Islam Jamaah. Ya sudah tadi tuh Mas. Oh. Yang tadi kan sudah. Oh iya. Kalau untuk pengurusnya Islam Jamaah Mas belum? Ya podo kabeh sih Islam Jamaah awam kabeh kok ada prasaku. Itu bukan perkataan saya sih, perkataan guru saya.
Jadi biar aman saya. Perkataan apa guru saya, Ustadz Khalil. Dan beliau sendiri yang melihat langsung di pusat itu, awam semua istilahnya. Dan memang betul. Ya sekarang dalam segi bahasa Arab aja kan begitu.